Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Leli Rahmawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama ada kompetensi dasar. 1.1 Mensyukuri kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersikap peduli terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, mendukung peran teladan tokoh-tokoh nasional dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila ini, kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada video kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang bab 1, subbab A, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kita semua tentu pernah mendengar arti kata Pancasila. Pancasila kan terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5, dan sila yang berarti asas atau dasar. Kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Pancasila digunakan untuk menyebut 5 dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Kelima dasar tersebut adalah seperti yang sudah kita kenal semuanya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri negara bangsa Indonesia menyadari betapa pentingnya Pancasila bagi keberlangsungan negara. Pancasila pun dipandang sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur rakyat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan sebagai ideologi nasional yang kesemuanya kita akan pelajari bersama hari ini. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberi dulu kamu pantun. Tidak tahu ini termasuk pantun atau bukan. Bumi akan tetap berputar meskipun badai datang menerjang. Kita harus tetap belajar meskipun corona datang menghadang. Siap ya, belajar sama-sama. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar artinya alas, pondasi atau pangkal suatu pendapat, anjuran atau aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Jadi Indonesia dasar negaranya Pancasila, negara yang lain pun memiliki dasar negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, kita balik lagi kepada sejarah. Para pendiri Indonesia atau Founding Fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan tentang dasar negara ini, di antaranya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Sejak saat itulah kita mengenal istilah Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya, tim kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9 orang atau dikenal dengan Panitia 9 menentukan susunan Pancasila. Setelah melewati proses yang berat, akhirnya terbentuklah susunan Pancasila sesuai dengan urutan seperti yang kita kenal saat ini, yang tadi Ibu bacakan di awal. Sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut bisa terlihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis piramidal. Artinya, tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat, menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Dalam pandangan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Misalnya, suatu bangsa yang dijajah memiliki paradigma bahwa penjajahan harus dihapuskan karena membawa penderitaan dan kesengsaraan. Selanjutnya, dalam diri bangsa tersebut lahirlah tekad, persatuan, dan kesatuan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bagi bangsa Indonesia yang lahir dari perjuangan panjang, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila lahir dan mengakar dalam kepribadian bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selain mempersatukan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memberi arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, fungsi Pancasila juga memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata.
menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Adapun kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Dengan demikian, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Kepribadian bangsa Indonesia merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejatinya, perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk adat, budaya, serta lingkungan itu sendiri. Adapun Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak dan ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Misalnya, contoh kepribadian bangsa adalah budaya gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan, kerjasama yang khas, serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Seperti kalian lihat pada gambar, ini contoh budaya gotong royong, ataupun yang ada di lingkungan sekitar kita, misalkan suka ada kegiatan jumsih, dan lain-lain sebagainya. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian luhur rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Adapun Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan yang panjang. Ini contoh di dalam gambar ini seperti kalian lihat bersama. Bu, kapan saya ikut mensahkan Pancasila menjadi perjanjian luhur? Bisa kita lihat bersama, zaman dulu para founding fathers kita telah melakukan musyawarah bersama, rapat bersama untuk mengesahkan bahwa Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia yang tentunya diakui dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus bersumber dari Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sebagai sumber segala aturan hukum, Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Artinya, setiap peraturan yang ada di Indonesia itu dasarnya itu harus dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan.
Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, setelah menyimak pemaparan dari Ibu tentang fungsi dan kedudukan Pancasila, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah kamu menganalisis dari semua fungsi dan kedudukan Pancasila yang sudah tadi dijelaskan, fungsi mana yang menurut Ananda dapat menyelesaikan permasalahan negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian ya. Nah, anak-anak, pembelajaran untuk minggu ini kelas 8 bab 1 subbab yang A sudah selesai. Pesan dari Ibu, jangan merasa capek dalam belajar, anggap saja pembelajaran itu sebagai proses. Kalau kita misalkan mengalami pusing, itu wajar ya anak-anak ya. Jalani saja prosesnya, insya Allah nanti kita meraih hasil yang diinginkan. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Nah, terima kasih ya sudah menyimak penjelasan dan pemaparan materi dari Ibu. Untuk minggu depan, kita akan belajar lagi tentang materi bab 1 subbab yang B. Silakan dipersiapkan. Terima kasih semuanya.